Halo, jumpa lagi di Yono Lalang Channel. Kali ini saya akan berbagi motivasi dan inspirasi tentang mengampuni. Memang sulit, namun membebaskan jiwa. Sebelum lanjut, mohon berkenan memberikan dukungan dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Mengampuni memang sulit, namun membebaskan jiwa. Semua orang mengatakan memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita adalah pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Aku tidak akan memaafkan dia. Hatiku sudah terlanjur sakit. Mengampuni enak aja. Dia sudah berbuat jahat dan menyakiti aku. Aku tidak akan mengampuni si A, si B, dan seterusnya. Adalah beberapa contoh penggalan ungkapan atas kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan, pengalaman yang sedih yang menimpa kita di waktu-waktu yang lalu. Mengampuni memang tidak mudah untuk dilakukan. Mengampuni dirasakan sebagai sesuatu yang sangat sulit, sehingga terucap betapa sulitnya mengampuni. Mengampuni mudah sekali diucapkan, namun betapa sulit dilakukan. Kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan, pengalaman sedih yang kita alami, yang kita rasakan adalah kondisi yang sebenarnya tidak kita harapkan. Namun terkadang situasi dan kondisi seperti ini tidak terhindarkan oleh kita. Kita kemudian menjadi sakit hati, marah dan benci. Perasaan-perasaan negatif bagi batin dan jiwa kita ini akan tetap berada dalam hati, jiwa dan pikiran kita bila kita tidak membuangnya, melepaskannya, membebaskannya dari diri kita. Dan itu bakalan menjadi luka batin dan jiwa kita pun terbelenggu dalam rentang waktu yang berkepanjangan. Karena itu, perihal mengampuni adalah pilihan yang bijak dan cerdas agar kita menjadi manusia yang merdeka, bebas, gembira, dan penuh kedamaian. Bila kita tidak mengampuni, maka kesalahan orang lain akan menggantung berkelana dalam alam hati, jiwa, dan pikiran kita. Mengampuni secara sadar memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkit kesalahan tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi pengampunan kepada orang yang telah melukai kita. Apakah hanya 1 kali, 2 kali, atau sampai 7 kali? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sehingga meskipun sakit hati, benci, marah, dan luka batin sangat dalam yang kita rasakan, kita mesti tetap beri pengampunan. Mengampuni memang sulit. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Mengampuni tidak merendahkan kita, justru membangkitkan kita, membebaskan dari belenggu kesalahan yang menimpa kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah bagi kita menjalani hidup ini. Pengampunan kita terhadap orang lain haruslah dari hati dan sepenuhnya. Mengampuni orang lain, kita membebaskan jiwa kita, diri kita sendiri dari kebencian dan kegetiran. Kita diberkati dengan sukacita dan kedamaian. Kita pun juga pernah
bersalah kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan atas dosa dan kesalahan kita, Tuhan telah mengampuni melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita, sejahat apapun dan sebesar apapun kesalahan orang lain pada kita, kita pun harus mengampuni, karena Tuhan telah mengampuni kita tanpa syarat. Ingatlah firman Tuhan, "Jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Mengampuni, betapa gampang diucapkan, tetapi amboi, betapa sulit dilaksanakan. Saya tidak memandang enteng kesulitan dan kesakitan Anda, sama sekali tidak. Tapi soalnya, bila tidak mengampuni, kesalahan itu terus membelit hidup kita, menghantui diri kita. Kita jadi tidak tenang, tidak nyaman, penuh rasa benci, penuh rasa marah pada diri sendiri ataupun orang lain. Memang mengampuni itu mesti terus-menerus diperjuangkan demi kebebasan dan kemerdekaan hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan terakhir, jika kita mengampuni, itu seperti sedang membebaskan seorang narapidana dari penjara. Dan ketahuilah, narapidana itu adalah kita sendiri. Menyimpan kepahitan itu berarti kita sedang mengungkung diri sendiri dengan kemarahan dan kebencian. Dan itu akan membelenggu hidup kita. Apa untungnya menyimpan kemarahan dan kebencian? Karena kemarahan dan kebencian itu menjadi sebuah kepahitan. Dan kepahitan itu adalah racun yang bisa menghancurkan jiwa, raga, dan pikiran kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.